Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Di era yang serba digital seperti saat ini, orang-orang mulai berpikir untuk menghubungkan internet ke perangkat yang digunakannya sehari-hari. Nah, kali ini saya akan membahas tentang internet, lebih tepatnya Internet of Things. Sebelum kita masuk ke materinya, yuk kenalan dulu sama aku. Halo, perkenalkan nama aku Alia Sirafah Levi dengan NPM 2213025059. Aku mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi, Internet of Things ini apa sih? Internet of Things atau yang disebut juga dengan IoT, kalau kata Google sih artinya Internet Hal. Maksudnya, hal apa sih? Jadi gini, IoT dapat didefinisikan sebagai jaringan objek-objek yang saling terkoneksi di seluruh dunia yang secara unik berdasarkan komunikasi standar. Singkatnya gini, IoT adalah segala aktivitas manusia dengan benda atau benda dengan benda seperti sensor, robot, cloud yang terhubung melalui komunikasi standar untuk saling menerima atau juga mengirimkan informasi. Next. Nah, di sini perangkat yang terkoneksikan dengan konsep IoT sering disebut dengan perangkat cerdas atau juga smart device. Di sini sektor penerapan IoT saya ambil contoh yaitu smart home, smart city, dan juga smart farming. Oke, next. Sebenarnya IoT sudah ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Terus, kenapa sih baru sekarang ini IoT banyak diperbincangkan? IoT banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, alasannya cuma satu, yaitu konsep ini membutuhkan jaringan internet yang berkecepatan tinggi. Nah, saat ini bisa dikatakan akses internet di Indonesia sudah semakin rata, biaya dan juga jaringannya sudah semakin terjangkau. Hal ini membuat pengguna smartphone terus meningkat, sehingga produsen pakar elektronik banyak berinovasi memproduksi perangkat yang terhubung dengan internet. Nah, dari sinilah muncul istilah internet untuk berbagai macam hal atau yang disebut dengan Internet of Things. Oke, next. Jadi, sebenarnya apa sih tujuan IoT ini? Tujuan IoT ini adalah membuat pekerjaan kita menjadi lebih efektif, lebih mudah, dan lebih efisien. Lah, kok bisa? Gimana caranya? Oke, aku kasih contoh. Misalnya di sini aku kasih contoh pada smart home dan juga smart city. Yang pertama, contoh IoT pada smart home. Misal, saat kita meninggalkan rumah untuk bekerja dan ternyata kita lupa untuk mematikan AC ataupun TV. Nah, dengan adanya konsep ini, kita bisa langsung mematikan AC atau TV kita melalui handphone. Tidak hanya AC ataupun TV, bahkan semua alat elektronik lain seperti mesin kopi, mesin penyedot debu, semuanya bisa kita kontrol selagi alat elektronik tersebut dihubungkan dengan konsep IoT ini. Oke, selanjutnya adalah contoh pada smart city. Saya berikan contoh, misal di sebuah jalan raya terjadi kecelakaan. Di jalan raya tersebut terdapat CCTV dengan yang dihubungkan dengan konsep IoT. Maka CCTV yang ada di jalan raya ini bisa mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas. Dan kemudian CCTV ini akan mengirimkan informasi ke sistem, lalu informasinya akan diteruskan ke rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Nah, gimana? Keren banget kan konsep ini? Tapi semakin canggih teknologi, pasti ada kekurangan dan juga kelemahannya. Oke, next. Sekarang kita akan bahas apa aja sih kekurangan dan juga kelemahan dan juga dampak dari IoT ini. Yang pertama, ada masalah keamanan. Yang kedua, bergantung dengan listrik. Yang ketiga, bergantung dengan kecepatan internet. Dan yang terakhir adalah mengurangi aktivitas fisik. Yang pertama, isu keamanan. Seluruh data bisa diakses dengan mudah oleh IoT ini. Hal ini membuat kekhawatiran dengan adanya kebocoran data, karena banyaknya data yang dikumpulkan sehingga data-data tersebut takutnya bisa dicuri dan juga terjadi kebocoran data. Dan yang kedua adalah bergantung dengan listrik. Seperti halnya komputer, teknologi IoT ini bergantung pada listrik yang stabil dan juga memadai. Karena seperti yang kita tahu bahwa konsep IoT ini hanya bisa diterapkan pada alat-alat elektronik saja. Yang ketiga adalah bergantung dengan kecepatan internet.
Dari namanya saja, Internet of Things sudah pasti membutuhkan koneksi internet untuk saling terhubung antar sistem dan perangkat yang dihubungkan agar teknologi ini semakin maksimal. Dan yang terakhir adalah mengurangi aktivitas fisik. Banyaknya pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh konsep IoT ini membuat pekerjaan fisik orang-orang itu semakin berkurang. Misalnya, ketika kita menggunakan alat penyedot debu, nah itu kan yang seharusnya kita menyapu, mengepel itu bisa dikerjakan oleh robot. Nah, penggunaan yang secara berlebihan akan membuat para pekerja menjadi tidak aktif dan juga berdampak pada kesehatan. Oke, next. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.